Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Yang kami hormati pengurus pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran, dan tak juga yang kami sayangi teman-teman angkatan ke-36 yang berbahagia. Baik, pada kali ini saya akan menerangkan beberapa poin penting dari surah Al-Fatihah ayat ke-6 yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Dalam ayat ini saya mengambil tema yakni penguatan akidah dalam membentengi gelombang arus pemikiran kontemporer. Refleksi atas surah Al-Fatihah ayat ke-6. Baik, di era milenial syarat dengan kemajuan teknologi sekarang ini, kita mungkin tidak sadar bagaimana pemikiran itu telah masuk pada berbagai elemen. Kita menyadari bahwasanya poin-poin akidah yang kita yakini perlu untuk dikuatkan kembali, yakni untuk mengesahkan bahwasanya Allah itu benar-benar Tuhan yang Maha Esa. Berbagai pemikiran yang berkeliaran di zaman sekarang ini, misalkan saja contoh adalah sekularisme, pluralisme, dan liberalisme yang bisa disingkat dengan sepilis, bisa kita temui di mana-mana. Bahkan di perguruan tinggi kita menemukan bahwasanya seorang doktor menulis disertasi dengan judul Satu Tuhan Banyak Agama. Justru ini akan sangat menggoyahkan iman kita, akidah kita, bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tauhidnya itu tidak bisa disandingkan dengan hal apapun. Untuk itu, mari kita refleksi pada surah Al-Fatihah, surah ayat ke-6 berikut ini. Ihdinas siratal mustaqim. Pada kata ihdina, itu terdiri dari fi'il hada yahdi, dengan masdar huda, dan hudyan, dan hidayatan. Pada surah ini, as-siratal mustaqim dimaknai dengan at-tariq al-wadih la i'wijaja fiha, yakni jalan yang lurus tanpa bengkok-bengkok. Jadi jalannya lurus, vertikal ya. Jalannya lurus tanpa bengkok-bengkok. Kemudian bagaimana lafadz ini menjadi fi'il amr, ihdi. Dalam Al-Qur'an lafadz ihdina bermakna ad-du'a. Jadi lafadz amr terdapat beberapa pengertian. Dalam hal ini terjadi pemaknaan yakni tolabul fi'li minal adna ilal a'la. Jadi dari kita memohon permintaan dari bawah, kemudian kita mintakan kepada Allah, yakni ad-du'a. Bukan kemudian kita memerintahkan Allah. Beda dengan misalkan Rabbana afri. Nah, itu doa juga. Kita tidak meminta atau tidak menyuruh Allah, tapi kita meminta apa yang kita inginkan kepada Allah. Maka itu amr di sini bermakna ad-du'a. Sedangkan amr yang ketiga itu bermakna iltimas. Misalkan kita sedang berbincang kepada teman-teman kita, tolong jukone sapu. Nah, itu iltimas. Oke. Dalam penjelasan lain, lafadz ihdina di sini merupakan fi'il muta'addi. Bisa dimuta'addikan dengan lafadz ilah, yakni dalam surah wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Di ayat lain lafadz ihdina, lafadz ihdi hadayahdi itu dimuta'addikan dengan lafadz li, ya. Qulillahu yahdi lil haqq. Nah, jadi mengapa ihdinas siratal mustaqim di sini tidak ada muta'addinya? Dalam satu penafsiran diperjelas bahwasanya ihdinas siratal mustaqim di sini adalah
ilham dari Allah. Tina, alhimna atau urzukna. Jadi langsung makna dari lafadz ihdina di sini Allah langsung memberikan panduan dan memberikan hidayah kepada manusia. Beda pada lafadz ayat Al-Qur'an yang lain. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Di sini konteksnya ketika Nabi Muhammad itu berbicara. Jadi ketika Nabi Muhammad menerangkan ihdinas siratal mustaqim, menerangkan kepada umat, bisa Anda percaya, bisa enggak. Terserah. Yang penting tabligh. Yang penting sampai. Yang penting sampai dakwahnya. Tetapi pada kata as-siratal mustaqim itu menggunakan fi'il amr ihdina langsung tanpa mutaaddi bi harfil jar ila ataupun ala. Jadi langsung pengertiannya. Kemudian bagaimana kita kemudian mengambil refleksi dari ayat ini, yakni ketika kita menginspirasikan ketika pada kisah Umar bin Khattab masuk Islam. Pada saat itu Umar bin Khattab sedang ganas-ganasnya, sedang marah-marahnya ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika itu di perjalanan beliau kemudian dicegat oleh sahabat yang bernama Nu'aim ibni Abdillah. Pada sahabat Nu'aim dipertanyakan, wahai Umar, bagaimana engkau akan membunuh Rasulullah padahal saudara kamu sendiri, yakni Fatimah bin Khattab itu telah masuk Islam. Maka ketika itu Rasulullah menghampiri rumahnya rumahnya Fatimah bin Khattab dan menemui bahwasanya adiknya sedang membaca Al-Qur'an bersama Khabbab bin Arad. Ketika itu kemudian Umar menghentikan langkahnya untuk membunuh Rasulullah, kemudian mendatangi Rasulullah dan bersaksi bahwasanya dia akan masuk Islam. Ya. Kemudian pada ayat ini kita bisa mengambil refleksi kembali. Bagaimana ihdinas siratal mustaqim di sini kita ulang-ulang sebanyak 17 kali dalam sholat. Itu menunjukkan bahwasanya kita yang meskipun beragama Islam telah meyakini bahwasanya Allah itu, Esa itu tetap terus membutuhkan ziyadah hidayah terus, kemudian tajdid, kemudian perbarui terus apa itu hidayah, sehingga apa yang kita yakini sekarang ini itu terus kita bawa sampai hingga akhir hayat. Maka selaras dengan doa Rasulullah ketika menginginkan sahabat Umar bin Khattab ataupun sahabat Abi Jahal untuk salah satunya masuk dalam Islam. Dalam doa Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadaini ar-rajulaini. Ya Allah, sungguh engkau tolonglah, bantulah Islam dari di antara dua sahabat, yakni Umar bin Khattab atau sahabat Abi Jahal. Dan ternyata sahabat Umar yang dipilih oleh Allah mendapatkan hidayah. Jadi hidayah di sini itu langsung menurut kata ihdinas siratal mustaqim langsung dari Allah tanpa kemudian penawaran. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.